Anak laki-laki kecil itu sedang dalam perjalanan pulang. Tiba-tiba ia menemukan seekor lumba-lumba. Seluruh tubuhnya terjerat tali. Darah mengalir dari ekornya. Anak itu berjongkok mencoba melepaskan tali-tali itu. Tetapi ikatannya terlalu kencang. Ia tidak bisa membebaskannya. Anak itu mengeluarkan pisau kecil. Saat hendak memotong jeratan, lumba-lumba itu mengeluarkan tangisan sedih. Anak itu menenangkan lumba-lumba kecil itu, lalu dengan cepat melepaskan jeratan. Setelah itu, ia melepaskan tali dari mulutnya. Anak itu bersiul untuk menenangkannya. Ajaibnya, lumba-lumba kecil itu merespons, tetapi lukanya terlalu parah. Anak itu merasa kebingungan. Saat itu sekelompok orang datang mendekat. Mereka membagi tugas dengan jelas dan mulai menyelamatkan lumba-lumba kecil itu, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Anak itu terpaku di tempat. Setelah pulang sekolah, anak itu bergegas ke akuarium, menyelinap masuk dengan hati-hati, lalu tanpa sengaja menabrak seorang gadis kecil. Gadis itu tahu bahwa ia khawatir tentang lumba-lumba itu. Ia membawanya ke atap. Namun ketika mereka melihat lumba-lumba itu, lukanya terlalu parah. Meski begitu, lumba-lumba itu sadar bahwa anak itu datang. Ia mengumpulkan sisa tenaganya untuk menatapnya dan mengeluarkan suara. Sesampainya di rumah, anak itu menyalakan komputer. Dengan teliti mencari informasi, berharap bisa membantu lumba-lumba itu. Ia terus mencari hingga tengah malam, lalu tertidur lelap. Keesokan harinya, anak itu datang lagi. Ia menyelinap ke atap sebelum sempat melihat jelas lumba-lumba itu. Tiba-tiba seekor pelikan muncul di belakangnya. Anak itu nyaris berhasil mengusirnya, tetapi kehadirannya sudah diketahui. Gadis itu segera menjelaskan. Ketika direktur ingin mengusir anak itu, lumba-lumba tersebut menyapanya. Direktur terkejut. Ia membawa anak itu ke tepi kolam. Benar saja, lumba-lumba itu bersuara lebih keras. Anak itu mengulurkan tangannya. Lumba-lumba itu mengangkat kepalanya. Direktur sangat gembira melihat hal itu. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat anak itu tiba di rumah sakit dan berlari ke atap, ia mendapati semuanya sunyi. Ia buru-buru memeriksa, hanya untuk melihat gadis itu duduk di lantai. Ternyata, untuk menyelamatkan lumba-lumba itu, mereka harus memotong ekornya. Tetapi ini juga berarti lumba-lumba itu tidak akan pernah bisa berenang lagi. Lumba-lumba kecil itu mulai menolak makan, dan semua orang tak berdaya. Pada saat itu, anak itu terus menyemangatinya. Ia memasukkan dot ke mulutnya sendiri untuk memberi contoh. Di ini, lumba-lumba itu akhirnya membuka mulutnya. Semua orang terkejut sekaligus lega. Berkat kasih sayang dan perawatan mereka, lumba-lumba itu perlahan keluar dari bayangan kesedihan, dan bahkan belajar cara baru untuk berenang. Namun, saat itu anak itu menghadapi masalah. Ketika ia pulang, ia mendapati ibunya tampak marah. Ibunya memarahinya. Ternyata ia telah bolos sekolah selama sebulan. Menghadapi ketidakpahaman ibunya, anak itu berlari sedih ke kamarnya. Keesokan harinya, sang ibu memutuskan untuk menemaninya. Saat mereka sampai di atap, sang ibu melihat lumba-lumba itu dan sangat tersentuh. Setelah mengetahui seluruh cerita, ia langsung mendukung keputusan anaknya. Anak itu memeluk ibunya dengan gembira. Ibunya bahkan membelikannya baju renang khusus. Sejak itu mereka hidup bahagia bersama lumba-lumba itu. Lumba-lumba tersebut benar-benar keluar dari keputusasaan dan menyalakan kembali harapan untuk hidup. Mungkinkah cinta benar-benar bisa menghidupkan kita kembali?